Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibu Bapak, ketika kita mendengar kata keluarga, tentunya yang terbayang dalam benak kita itu tempat di mana kita diterima, tempat di mana penuh cinta kasih, dan tempat di mana kita dilindungi, dan tentunya kita merasa aman. Namun kenyataannya, dewasa ini tidak semua rumah menjadi tempat yang aman. Ada keluarga yang menyimpan luka, ada keluarga bahkan menyimpan kekerasan yang tidak terlihat oleh orang lain. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk melihat kisah yang menyedihkan dalam keluarga Raja Daud. Dikisahkan dalam bagian firman Tuhan ini, kisah Tamar mengingatkan bahwa masalah dan dosa dapat terjadi bahkan dalam keluarga yang terkenal, bahkan juga masalah dan dosa dapat terjadi dalam kehidupan keluarga yang dekat dengan Tuhan. Alkitab tidak menceritakan kisah ini untuk diteladani, tetapi sebagai peringatan agar setiap keluarga menyadari pentingnya menjaga kasih Allah, keadilan, dan perlindungan bagi setiap anggota keluarganya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini Tuhan memandang dan Tuhan mengundang kita untuk bertanya, apakah keluarga-keluarga kita sudah menjadi rumah yang aman bagi anak-anak dan perempuan? Apakah keluarga-keluarga kita sudah menjadi rumah yang aman bagi istri dan juga bagi anak-anak kita? Dan juga apakah di rumah kita ada kasih? Di rumah kita ada penghormatan? Di rumah kita ada keberanian untuk melindungi yang lemah? Pertanyaan ini hendaknya menjadi perenungan kita untuk kita jawab di hadapan keluarga kita, terutama di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, peristiwa tragis yang dinarasikan ini, Tamar mengalami kekerasan dari saudara tirinya Amnon. Kisah ini sekali lagi bukan untuk membenarkan tindakan tersebut, tetapi menjadi peringatan bahwa ketika dosa, ketika nafsu dan penyalahgunaan kuasa dibiarkan, keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi tempat yang melukai. Maka yang dapat diambil atau makna yang dapat diambil dari bagian firman Tuhan ini, hendaknya pertama, keluarga dipanggil untuk menjadi tempat yang aman, bukan tempat yang menakutkan. Artinya kita diingatkan bahwa Tuhan menghendaki setiap anak dan perempuan hidup dalam kasih, penghormatan, dan perlindungan. Tidak seorang pun boleh mengalami kekerasan atau pelecehan dalam keluarganya. Akan tetapi dewasa ini, hal ini terjadi. Bahkan juga dewasa ini bukan hanya terjadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, namun dalam kehidupan keluarga Kristen, hal ini terjadi bagi anak-anak dan juga perempuan
dalam kehidupan keluarga mereka. Yang kedua, kita diingatkan orang tua memiliki tanggung jawab menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Dalam kisah ini, kegagalan keluarga menangani dosa membawa penderitaan yang panjang. Itu berarti sebagai orang tua kita harus peka terhadap keadaan anak-anak kita. Kita harus peka terhadap seisi rumah kita. Kita diajak untuk membangun komunikasi yang terbuka dan bertindak ketika ada tanda-tanda kekerasan dan ketidakadilan dalam kehidupan keluarga kita. Jangan kita tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Yang ketiga, kita diingatkan setiap anggota keluarga harus saling menghormati. Dalam kehidupan keluarga Kristen kita diingatkan sebagai laki-laki maupun perempuan, kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Itu berarti setiap orang harus diperlakukan dengan martabat dan kasih, bukan dengan objek untuk memenuhi keinginan diri. Dalam kehidupan keluarga, hendaknya kita tidak memandang anak-anak kita yang satu lebih penting daripada yang lain. Kita tidak memandang bahwa anak perempuan lebih penting dari anak laki-laki, atau sebaliknya, anak laki-laki dari anak perempuan. Namun hendaknya sebagai orang tua, kita melihat anak-anak kita adalah anugerah yang terbesar, baik laki-laki dan perempuan, sama di hadapan Allah, dan sama juga dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Kita diingatkan pula pada bagian yang keempat, diam terhadap kejahatan bukan solusi. Artinya, ketika kejahatan tidak ditangani dengan benar, kita diingatkan akan menjadi luka yang semakin dalam dan tidak hanya berdampak kepada anak-anak kita yang mengenal perkara demikian, namun juga berdampak kepada semua keluarga. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga dan gereja diajak untuk perlu berani membela yang lemah serta menegakkan keadilan dengan hikmat. Itu berarti kita diajak untuk tidak diam ketika melihat perkara-perkara yang digambarkan dalam firman Tuhan ini terjadi dalam keberadaan hidup keluarga Kristen, bahkan juga keluarga yang kita jumpai di sekitar kita. Terjadi bahwa ketika perkara-perkara ini kita alami, atau ketika kejadian-kejadian ini terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat, anak-anak Tuhan pun diam dan tidak membela yang lemah. Bahkan juga terdapat di sana bahwa keluarga mereka sendiri tidak membelanya. Teringat ada beberapa kejadian yang terjadi di Sorong ketika kami mengikuti sebuah kegiatan psikososial. Diceritakan di sana bahwa ada seorang anak perempuan yang dilecehkan oleh keluarganya sendiri, orang tuanya. Ibu bapak, yang terjadi di sana bahwa keluarga yang lain, tante, om dan saudara-saudara yang lain tidak membela anak itu. Diceritakan di sana bahwa anak itu terpuruk. Lalu alasannya kenapa mereka tidak membela anak itu, yang kami dapati dalam kegiatan itu pada masa psikososial, karena yang melecehkannya, orang tuanya, bapaknya adalah pejabat. Dan ini sangat miris. Tante kandungnya, keluarga kandungnya, karena jabatan ayahnya, mereka tidak membela perempuan yang lemah itu.
itu berarti kita membiarkan dosa terus merusak tatanan kehidupan keluarga Kristen. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan lagi, kasih Allah memulihkan keluarga yang terluka. Sekalipun kisah Tamar penuh kesedihan, firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah berpihak kepada mereka yang tertindas. Allah memanggil keluarga Kristen, Allah memanggil kehidupan keluarga kita untuk menjadi tempat yang menghadirkan kasih Kristus, yang menghadirkan perlindungan, yang menghadirkan pengampunan yang benar dan pemulihan bagi setiap keluarga kita yang terluka. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini ada pesan yang hendak disampaikan dan hendaknya menjadi pegangan bagi kehidupan keluarga Kristen dewasa ini. Keluarga adalah anugerah Tuhan. Kita diingatkan sekali lagi, keluarga adalah anugerah Tuhan yang harus menjadi rumah yang aman, yang harus menjadi tempat bagi setiap anak-anak dan perempuan dikasihi, dihargai, didengar, dan dilindungi. Kita diingatkan pula bahwa rumah Kristen, rumah yang dipenuhi oleh kasih Kristus, hendaknya kita selalu menghadirkan kasih Kristus, maka akan menolak segala bentuk kekerasan, akan menolak segala bentuk pelecehan dan penyalahgunaan kuasa dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita diberikan sebuah pesan yang penting, keluarga Kristen hendaknya menjadi tempat bertumbuhnya iman dan kehidupan yang sehat. Dan pesan yang berikut, dunia dewasa ini ketika era digitalisasi makin bertumbuh, dalam kehidupan keluarga Kristen masing-masing orang, ketika kita berkumpul, seakan-akan kita tidak berkomunikasi dengan baik. Kita diingatkan, ketika hadir dalam kehidupan keluarga kita bersama anak-anak kita, ketika kita berkumpul, haruslah kita membangun komunikasi yang baik. Haruslah kita membangun komunikasi yang sehat. Dan pesan berikutnya, kita mengajarkan anak-anak kita dan seisi rumah kita untuk takut akan Tuhan. Mengajarkan anak-anak kita untuk bersama-sama berdoa. Mengajarkan seisi rumah kita untuk sama-sama membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Dengan demikian, kita imani dan kita percaya bahwa kehidupan keluarga kita akan selalu dan senantiasa mengalami janji berkat Tuhan. Bukan hari ini saja, namun janji berkat Tuhan itu akan selalu dan senantiasa memenuhi kehidupan keluarga kita hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya. Amin.